Halo Sobat Kamus Fakta, hari ini kami kembali dengan menghadirkan fakta-fakta menarik seputar pengasingan Insinyur Soekarno sebelum kemerdekaan. Dalam perjuangannya membela kemerdekaan bangsa, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno atau kerap dipanggil Bung Karno seringkali diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena Hindia Belanda tak ingin membiarkan ia bergerak bebas. Tetapi, bila benar Insinyur Soekarno sering diasingkan, lantas di mana sajakah beliau telah diasingkan? Tapi sebelum kita lanjut, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk video-video berikutnya dari Kamus Fakta ya sobat. Lapas Bangkwe. Soekarno pernah mendekam di penjara Bangkwe. Ia menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 x 1,5 meter dan berisi kasur lipat serta toilet non-permanen. Pada 29 Desember 1929, Soekarno bersama 3 rekan dari Partai Nasionalis Indonesia, Mas Kun, Supridara, Gatot Mangkupraja, ditangkap di Yogyakarta. Soekarno kemudian dijebloskan ke penjara Bangkwe sekitar kurang lebih 8 bulan lamanya. Soekarno menyusun pembelaan yang sangat terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Pembelaan ini dibacakan di sidang pengadilan yang digelar di Gedung Langrat. Gedung tersebut saat ini menjadi Gedung Indonesia Menggugat di Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung, setelah sebelumnya sempat menjadi kantor Badan Metrologi. Lapas ini terletak di Jalan Bangkwe, nomor 8 Kota Bandung. Penjara Bangkwe yang dibangun pemerintah Belanda pada tahun 1877 ini awalnya ditunjukkan untuk tahanan politik tingkat rendah dan kriminal. Di penjara ini terdapat 2 jenis sel, yaitu sel tahanan politik yang terletak di lantai atas dan sel untuk tahanan rakyat jelata yang ada di lantai bawah. Lapas Sukamiskin. Soekarno juga pernah diasingkan di Lapas Sukamiskin yang dibangun pada 1918. Lapas ini mulai difungsikan pada 1924 sebagai tempat hukuman bagi kaum intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik karena bertentangan dengan penguasa Belanda dengan nama Strafgeving voor Intellectuelen. Lapas Sukamiskin berlokasi di Jalan Ahar Nasution nomor 114 Bandung. Soekarno pernah menghuni kamar nomor 1, blok timur atas. Di penjara seluas lebih dari 2 hektar ini, Soekarno menjalani hukuman di salah satu sel dari 552 sel penjara Sukamiskin sejak Desember 1930. Bung Karno waktu itu ditahan karena memiliki konflik politik di mana dia bertentangan dengan penguasa Belanda. Sel penjara yang pernah ditempati Bung Karno itu sekarang menjadi sebuah museum dan diberi tulisan bekas kamar Bung Karno. Lapas ini juga menjadi saksi lahirnya sebuah karya buku berjudul Indonesia Menggugat yang ditulis oleh Bung Karno. Kota Ende. Selain itu, Bung Karno juga pernah diasingkan di Kota Ende yang terletak di pesisir selatan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dahulu tempat ini dikenal sepi dan sunyi. Bung Karno diasingkan di Kota Ende selama 4 tahun pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Bung Karno diasingkan sebagai tahanan politik bersama keluarga kecilnya. Dia diasingkan ke Kota Ende setelah menempuh perjalanan laut selama 8 hari. Dia ditangkap oleh pemerintah Belanda karena bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Lokasi rumah pengasingan di Kota Ende ini berada di Jalan Perwira. Soekarno diasingkan di sebuah rumah mungil yang terdiri dari beberapa kamar. Di dalam rumah itu terpajang beberapa peninggalan benda-benda Bung Karno selama diasingkan. Terbiasa berada di lingkungan yang ramai dan berinteraksi dengan banyak orang membuat Soekarno frustasi karena harus diasingkan di tempat yang sunyi. Selama menjalani pengasingan, Soekarno diawasi super ketat oleh pemerintah Hindia Belanda. Meski dilanda rasa frustasi, Soekarno tidak pernah menyerah. Dia bangkit dan mulai menjalani komunikasi dengan warga sekitar. Semua kalangan diajaknya berkomunikasi, termasuk dari berbagai agama. Selain itu, Soekarno juga menghabiskan waktu untuk membaca dan berdialog dengan banyak misionaris.
Konon, kota Ende menjadi salah satu yang menginspirasi Bung Karno dalam menentukan formulasi Pancasila. Inspirasi Pancasila juga diduga datang dari budaya dan alam yang ada di Ende. Bengkulu. Setelah 4 tahun mendekam di rumah pengasingan di Ende, Soekarno kemudian dipindahkan ke rumah pengasingan di Bengkulu. Soekarno menempati rumah pengasingan di Bengkulu pada 1938 hingga 1942. Pengasingan di Bengkulu ini ternyata menjadi tempat bersimaya cinta Bung Karno dengan Fatmawati. Di sana jugalah Soekarno mempersunting Fatmawati sebagai istri yang kemudian memberinya 5 orang anak. Pada ruang pengasingan di Bengkulu ini terdapat sebuah ruang kerja, 1 ruang tamu, dan 2 kamar tidur keluarga. Rumah pengasingan Soekarno tersebut berada di jantung kota Bengkulu. Rumah pengasingan di Bengkulu kini menjadi salah satu destinasi wisata populer. Brastagi. Soekarno kemudian kembali diasingkan, lokasinya di Brastagi yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada 1948, Brastagi menjadi tempat pengasingan Soekarno saat Belanda melakukan agresi militer 2. Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim juga turut diasingkan bersama Soekarno. Tetapi mereka hanya diasingkan 12 hari. Dengan alasan keamanan, ketiganya kemudian dipindahkan ke pinggir Danau Toba. Bovendigul. Lokasi selanjutnya untuk pengasingan Soekarno adalah Bovendigul. Bovendigul adalah penjara alam yang didirikan pemerintah Hindia Belanda di Papua. Kondisinya cukup miris. Lokasi Bovendigul paling terpencil sehingga kecil kemungkinan siapapun bisa kabur dari tempat tersebut. Tak hanya sulit kabur, para tahanan yang ada di Bovendigul juga terancam penyakit malaria. Tempat pengasingan ini menjadi salah satu lokasi yang paling ditakuti para pejuang. Meski begitu, kabar Soekarno yang diasingkan di Bovendigul hingga kini masih simpang siur kebenarannya. Jadi belum dapat dipastikan apakah benar Soekarno ikut diasingkan ke tempat ini. Selain Soekarno, Hatta dan Sultan Syahrir juga pernah diasingkan di Bovendigul. Nah, Sobat Kemes Fakta, barusan adalah fakta-fakta menarik seputar pengasingan Insinyur Soekarno sebelum kemerdekaan. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Sobat. Dan nantikan lagi konten-konten dari Kemes Fakta.